Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, inilah situasi ketika warga Palestina dibubarkan tentara Israel setelah selesai menunaikan sholat Jumat di jalanan kota Yerusalem baru-baru ini. Sejak situasi kembali memanas, pemerintah Israel membatasi umat muslim yang akan menunaikan ibadah di Masjidil Aqsa. Pemerintah Israel memasang metal detektor di pintu gerbang menuju Masjidil Aqsa, dan ini menimbulkan protes tidak hanya oleh warga Palestina, tapi juga warga Muslim di seluruh dunia. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saat ini saya sedang berada di puncak Bukit Zaitun. Biasanya jamaah yang datang untuk mengunjungi Masjidil Aqsa, dia akan datang ke sini dan akan menikmati pemandangan Masjidil Aqsa dari atas Bukit Zaitun. Ini dia, kita lihat komplek Masjidil Aqsa 14 hektar kurang lebih terhampar di depan pandangan mata para jamaah sekalian. Di tengah ada Qubbatus Sakhra, Dome of the Rock, lalu ada Masjid Jami Al-Aqsa, dan seluruh kawasan Masjidil Aqsa serta di belakangnya kota Yerusalem pun terlihat begitu indahnya. Sahabat yang dicintai Allah, tanah indah ini menanti segala bentuk kebaikan dari kita untuk dia. Kita punya 3 tanah suci. Yang pertama Masjidil Haram, dan yang kedua Masjid Nabawi, serta yang ada di belakang saya ini adalah yang ketiga, Masjidil Aqsa. Dan kita semua sepakat bahwa ini merupakan tanah suci. Dan kita tahu bahwa Masjidil Haram, alhamdulillah dengan izin Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam bentuk upaya untuk merusak Masjidil Haram dihalangi oleh Allah. Contoh satu saja yang betul-betul nyata bagi kita adalah ketika ada pasukan gajah yang ingin merusak Ka'bah. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim pasukan burung ababil untuk bisa memusnahkan pasukan gajah tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW, kita lihat bagaimana Masjid Nabawi Allah jaga. Ketika ada orang-orang yang ingin merusak Masjid Nabawi, ingin mengambil jasad Nabi SAW, tapi itu digagalkan dengan mimpinya para khalifah untuk bisa menyelamatkan Masjid Nabawi. Lalu bagaimana dengan ini? Ini Allah berikan penjagaannya di tangan kita kaum muslimin. Sahabat yang dicintai Allah, kalau seandainya sahabat-sahabat lihat bagaimana bentuk bangunan yang ada di sana, harusnya kita berpikir. Kadang-kadang rumah kita tidak ada pintunya yang bolong lalu ditutup dengan triplek, tidak ada. Tapi ternyata bagaimana yang terjadi dengan Masjidil Aqsa? Tidak ada yang atapnya harus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun diperbaiki hanya sekedar untuk menghindari dari hal-hal yang mungkin membuat dia bocor. Tidak ada, tapi Masjidil Aqsa. Akankah kita masih tetap bisa istirahat nikmat, istirahat tenang, sedangkan Aqsa menanti uluran bantuan dari tangan-tangan kita? Semoga sahabat yang dicintai Allah, ketika kita mengetahui bahwa tanggung jawab untuk melindungi Masjidil Aqsa dan menjaga Masjidil Aqsa ada pada tangan kita, mulai detik ini kita tergerak untuk berusaha terus memberikan yang terbaik bagi Aqsa, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan surganya kepada kita, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, konflik Palestina-Israel sebenarnya sudah terjadi sejak lama, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Tetapi dalam sejarah modern, pertikaian Palestina-Israel baru dimulai pada tahun 1967. Ketika itu Israel menyerang Mesir, Yordania, dan Syria. Dalam perang itu Israel menang dan berhasil merebut wilayah Sinai, jalur Gaza, dataran tinggi Golan, tepi barat, dan Yerusalem. Sejak saat itu, Israel terus memperkuat cengkeraman dan memperluas pendudukannya di Palestina. Wilayah Palestina sendiri terus berkurang dan terjepit di sela kokohnya tembok-tembok dan pemukiman Yahudi yang dibangun Zionis Israel.
Sampai saat ini, Israel telah mengambil sekitar 85% wilayah Palestina. Tidak ada manipulasi sejarah yang lebih dahsyat daripada yang dilakukan kaum Zionis terhadap bangsa Palestina. Namun hebatnya, aksi ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi. Justru bangsa Arab yang melawannya dianggap sebagai teroris atau penjahat yang perlu dihancurkan. Tidak banyak yang paham Zionis adalah gerakan nasional orang Yahudi yang mendukung terciptanya sebuah tanah air Yahudi di wilayah yang didefinisikan sebagai tanah Israel. Aksi ini diterima sebagai gerakan politik yang sah bagi usaha merampas tanah Palestina untuk bangsa Yahudi. Kejahatan kaum Zionis semakin sempurna ketika 1001 kebijakan dilakukan terhadap warga Palestina. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya bersama dengan para jamaah sedang berada di kota Yafa. Kota Yafa ini letaknya berada di selatan Tel Aviv, sama juga di pinggir Laut Mediterania ya. Kalau sahabat mungkin bisa melihat di layar kaca di belakang saya ini berdiri begitu megahnya bangunan-bangunan tinggi yang ada di kota Tel Aviv ya. Dan sungguh sangat berbeda sekali ketika kita jalan di kota-kota Palestina, di Ramallah, di Hebron, di Nablus, yang kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Berbeda dengan yang ada di sini. Seolah-olah itu kenikmatan dunia semua ada di sini. Saya tidak ingin berbicara tentang bahwa ini kenikmatan dunia, ini bukan kenikmatan dunia, tidak ya. Tetapi saya hanya ingin berbicara tentang satu kata, kezaliman. Mereka bisa berbahagia di atas tanah yang dulu dimiliki oleh orang-orang Palestina, yang mereka ambil, lalu setelah itu mereka geser, lalu setelah itu mereka geser lagi, sehingga kehidupannya sungguh sangat berbeda sekali bagi mereka-mereka yang Masya Allah yang aslinya memiliki tanah ini tergusur ke sana hanya karena kezaliman orang-orang Yahudi. Sahabat yang dicintai Allah, belajar dari sini, hati-hati dengan kezaliman. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Bahwa namanya kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari akhir. Saat ini bisa kita lihat mereka bahagia. Saat ini kita lihat mereka bisa membangun gedung yang begitu megah. Sedangkan orang-orang yang mereka gusur tanahnya di sini bergerak ke arah yang mungkin lebih terpojok, daerahnya tidak diperhatikan, kehidupan sulit. Itu di dunia. Tapi nanti di akhirat, kezaliman tetap kezaliman yang akan membuahkan kegelapan. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, mari kita koreksi diri kita. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini ada kezaliman yang kita kerjakan. Kalau ada, istighfarlah kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah. Minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Jangan pernah kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Dan inilah poros surga. Pengekangan demi pengekangan selalu dilakukan pemerintah Israel terhadap warga Palestina. Pengawasan mereka pun sangatlah ketat. Termasuk di rumah Allah, Masjid Al-Halil yang terletak di Hebron ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikhair, ahlan bik. A'arifin. Ashraf Al-Karafi. Ashraf Jaudat. Masya Allah. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah. Saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Khalil di Hebron. Yang kita ketahui bersama bahwa kondisi kota Hebron ini yang usianya sudah ribuan tahun, akan tetapi orang-orang Israel berusaha untuk merebut tempat ini. Ya, bagaimana penduduknya dimiskinkan, tidak diperbolehkan untuk bekerja, toko-toko mereka punya tapi tidak boleh buka dengan tujuannya ketika mereka miskin, orang-orang Israel mampu dengan mudah untuk membeli tanah mereka. Tapi subhanallah luar biasa, walaupun mereka miskin, mau dibeli seberapa mahal pun tanah mereka, ternyata mereka tetap tidak mau menjual tanahnya kepada Israel demi mempertahankan tanah ini. Sehingga sebagian masjid ini diambil oleh mereka untuk dijadikan sinagog. Kita akan bertanya kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sini ya. كيف حالة المسلمين يعني هل فيه بعد ضغط من إسرائيل هذا خاصة في الخليل هذا اليهود أنت عارف
في كل العالم مضايقين على كل العالم وخاصة في الحرم الإبراهيمي في المسجد الإبراهيمي. هاي شفت التفتيش كيف الاعتداءات على المسجد في تقسيم الحرم. هلا بنورجيك اياه كيف مقسم من بعد المجزرة. امبارح كان ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي اللي هو 25/2/94 ومن بعدها صارت مضايقات بشكل رهيب على المسلمين وعلى أهل الخليل بالذات. Al-Khalil adalah masjid yang dibangun di sekitar areal pemakaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Yakub alaihissalam, Ishak alaihissalam, dan Yusuf alaihissalam. Masjid yang memiliki luas sekitar 60 kali 30 meter berbentuk persegi panjang ini awalnya merupakan tempat peribadatan bagi umat Yahudi. Saat Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem pada abad ke-12 Masehi, Al-Khalil kemudian difungsikan sebagai masjid. Namun di balik ini semua, kini kaum muslimin kembali mendapat tekanan dari bangsa Israel. Mereka tidak bebas dalam menjalankan aktivitasnya, serta perekonomian mereka dikendalikan oleh Israel. Dan dari semua tekanan tersebut, kaum muslimin pun memilih untuk bertahan. Yang paling mengusik adalah skenario pengambil alihan masjid untuk diganti menjadi tempat ibadah Yahudi, sinagog. Sedikit demi sedikit lingkungan masjid dikuasai Israel, padahal rumah Allah ini penuh arti bagi umat muslim. Tidak hanya di Hebron, penjajahan juga sangat terlihat di Ramallah. Ramallah, kota yang terletak di tengah tepi barat sekitar 10 km sisi utara kota Yerusalem ini, memiliki luas 16 km persegi. Sementara untuk jumlah penduduknya lebih kurang 23.000 jiwa. Ramallah adalah kota modern dan di kota ini pula terletak kantor pusat Otoritas Nasional Palestina. Kondisi kehidupan ibu kota Palestina ini sepintas berjalan seperti biasanya. Tetapi kalau dicermati lebih jauh, kondisi masyarakat di sini cukup memprihatinkan. Ini berbanding sejajar dengan kondisi masyarakat Palestina pada umumnya, yang 75% diantaranya hidup di bawah garis kemiskinan. Betapa tidak, kota Ramallah dikelilingi tembok pemisah yang sengaja dibangun Israel untuk mengisolasi penduduk Palestina. Pembangunan tembok ini banyak dikecam negara-negara di dunia, karena selain mengganggu kehidupan bangsa Palestina, upaya ini tidak lain bertujuan untuk mengambil sedikit demi sedikit tanah Palestina. Panjang tembok pemisah ini seluruhnya sekitar 700 km dan 90% diantaranya merupakan pagar dengan pemisah vehikel berkarat duri. Selebihnya berupa tembok beton setinggi 8 meter. Tembok pemisah ini umumnya dibangun di tepi barat dan sebagian menyusuri garis hijau antara tepi barat Israel dan Palestina. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya berada di tengah kota Ramallah ya. Di belakang ada tulisan Bank of Palestine dan beginilah suasana kota Ramallah. Kalau dilihat dari kotanya mungkin nampak seperti kota biasa ya, walaupun ini ibu kota gitu, tapi tidak seperti bayangan kita, seperti ibu kota negara yang lain seperti Jakarta, Riyadh mungkin, atau Amman di Jordan, Istanbul, Ankara di Turki. Tidak seperti itu, kotanya hanya kota kecil saja, mungkin seperti kota kabupaten yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau dilihat dari segi kehidupan, memang kehidupan mereka normal. Di sini mobil ada, toko-toko juga lengkap ya. Hanya memang bedanya, ini dia, mereka terjajah. Seperti perjalanan kita keluar dari Yerusalem sampai di sini, kalau kita lihat itu penuh dengan tembok-tembok mengelilingi kota ini. Karena memang sekarang negara Palestina hanya tinggal beberapa saja. Dari sini ekonomi masih bagus, tapi kalau seandainya kita lihat di negara tempat-tempat yang lain seperti Nablus, Hebron, ketika kita ke sana, itu nampak sekali kemiskinan itu mewarnai kehidupan mereka. Sahabat yang dicintai Allah, kita sebagai seorang muslim dan di sini adalah saudara kita, ada satu yang perlu untuk kita pahamkan kepada diri kita pribadi. Memang di sini kehidupannya nampaknya cukup lah ya.
Tapi di daerah lain kemiskinan menguasai. Bukan itu yang saya permasalahkan. Yang paling utama adalah mereka hidup seperti di dalam penjara. Daerah mereka diringsek, masuk, makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang. Padahal yang utama dalam kehidupan manusia itu adalah kebebasannya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menegaskan kepada sahabatnya, mata ista'badtumun nas. Kapan kamu mulai menjadikan seorang manusia itu sebagai hamba? Padahal dia sudah dilahirkan oleh orang tua mereka, oleh ibu mereka dalam keadaan merdeka. Artinya Islam sangat menjunjung tinggi kemerdekaan dan ini selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada siapapun, agama apapun, suku apapun yang melegalkan, meresmikan penjajahan terhadap manusia. Tidak boleh. Ini sebuah kezaliman. Maka sahabat yang dicintai Allah, saya mewakili diri saya pribadi dan seluruh sahabat yang sudah mengunjungi kota ini, mari sama-sama kita suarakan untuk kemerdekaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Seperti dulu mereka membantu Indonesia untuk merdeka. Mudah-mudahan dengan suara-suara kecil kita sadarkan kepada masyarakat, kita coba memberitakan yang baik-baik tentang Palestina dan harus merdeka melalui media-media yang kita bisa. Mudah-mudahan itu menjadi bahagian daripada langkah-langkah menuju kemerdekaan Palestina. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, di tengah penjajahan Israel, mereka yang berada di sekeliling Masjidil Aqsa justru sangatlah luar biasa. Walau berada di daerah konflik, tidak ada gurat khawatir di wajah anak-anak Palestina ini. Walau harus terpasung oleh kekuasaan Yahudi, umat Muslim di Yerusalem malah kian kuat. Masya Allah, keceriaan yang membuat tim poros surga dan jamaah justru semakin terenyuh. Senyum yang memberi kekuatan di segala keadaan. Tawarannya penuh keyakinan bahwa Allah senantiasa ada untuk mereka. Sahabat yang dicintai Allah ini, saudara-saudara kita yang kecil-kecil lucu-lucu ya. Mereka anak-anak Palestina. Ya, dilihat dari wajah mereka, lihat ada wajah sulit, susah, tidak ada. Semuanya bahagia, semuanya gembira. Padahal hidup mereka nampaknya kalau saya lihat dari segi ekonomi di bawah kita jauh ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah mereka mampu menunjukkan pelajaran ini kepada kita. Bagaimana menjadi orang muslim yang senantiasa semangat tanpa ada putus asa dan terus berbahagia. Kalau seandainya saya dalam keadaan susah, biasanya berkaca dengan mereka. Bagaimana mereka menghiasi hari-harinya dengan senyuman. Dan ternyata senyuman itu yang bisa mengurangi berbagai macam bentuk masalah yang ada dalam hidup kita. Sahabat yang dicintai Allah, jangan kalah dengan mereka. Di tengah himpitan hidup yang begitu sulit, mereka tetap ceria. Mereka tetap qanaah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah poros surga. Bisa bicara. Catati takulin poros surga. Nah. Sungguh keceriaan anak-anak Aqsa menguatkan kami. Semoga ketegaran mereka yang masih sanggup tersenyum di tengah kondisi mereka yang susah juga menjadi hikmah tersendiri bagi pemirsa sekalian. Tidak ada gambaran paling indah tentang ketabahan saudara muslim kita di Masjidil Aqsa selain melihat anak-anak ini. Mereka mungkin memang belum paham berada di tempat berbahaya, tapi bahkan senyum mereka terasa sangat kaya dan tulus. Hanya ada bahagia tanpa rasa putus asa. Komplek Masjidil Aqsa yang penuh keberkahan ini memang jadi tempat bermain bagi anak-anak muslim yang tinggal di sekitar kota lama Yerusalem. Mulai dari lepas asar hingga menjelang maghrib, halaman Masjidil Aqsa jadi tempat anak-anak bercengkrama. Baitul Maqdis juga merupakan tempat bermain paling aman karena kawasan dalam masjid hanya boleh didatangi umat Islam. Sahabat yang dicintai Allah, kami berkesempatan untuk mengunjungi rumah salah satu sahabat kita, yakni Ishak. Rumah Ishak ini terletak di salah satu sudut kota tua Yerusalem. Rumah yang sederhana ini berada di lantai 2, sementara di lantai 1 adalah milik kerabat Ishak. Ishak tinggal bersama ibu dan 4 saudara kandungnya.
Meski kondisinya selalu mendapat tekanan dari pemerintah Israel, namun mereka tetap menyambut kita dengan tangan terbuka dan penuh dengan rasa persaudaraan. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah pada saat ini kita diterima oleh salah seorang sahabat kita yang ada di Masjidil Aqsa ya. Kita perlu berterima kasih dengan Ishaq ya yang sudah menerima kita di sini, dan mungkin ini menjadi salah satu gambaran dari masyarakat yang ada di seputaran Masjidil Aqsa. Takrimud duyuf ya. Mereka bagaimana menghormati tamu-tamu, apalagi tamu-tamu itu datang untuk berziarah ke Masjidil Aqsa, datang untuk sholat di Masjidil Aqsa, datang untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada mereka-mereka yang ada di sini ya. Walaupun kehidupan mereka Masya Allah ya, kalau saya boleh gambarkan rumah ini hanya ruangan ini yang menjadi ruang tamu mereka, tetapi subhanallah dengan keterbatasan yang ada pada mereka, alhamdulillah mereka mampu terus untuk takrimud duyuf, menghormati tamu. Ini bukan murah ya, mahal saya kira, tetapi bahasa mereka menghormati kita dengan sesuatu itu tidak semahal biaya kedatangan kita ke sini. Masya Allah, luar biasa. Semoga ini menjadi salah satu semangat untuk bisa menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang senantiasa memuliakan tamu. Karena barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi SAW, fal yukrim dhaifah, hendaknya dia mampu untuk memuliakan tamu-tamunya. Dan inilah poros syurga. Melihat situasi yang tengah memanas ini, kita sebagai umat muslim jangan mudah untuk terprovokasi. Di samping itu, kita juga jangan takut untuk mengunjungi dan tetap peduli terhadap masjid yang pernah menjadi kiblat pertama umat muslim ini. Usai sudah kebersamaan kita dalam episode Poros Surga kali ini. Semoga kita banyak mendapat pelajaran dan hikmah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.